Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk mengadres, menyapa salah satu tuduhan Protestan terhadap serangan orang Protestan terhadap gereja Katolik. Ada satu argumen yang saya namakan even Catholic scholars agree with us. Bahkan sarjana-sarjana Katolik setuju dengan kami, begitu. Jadi secara khusus ini tentang kepausan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Bahkan sarjana Katolik menolak kepausan. Ini jawaban tegasnya. Jadi salah satu argumen yang sering dilontarkan oleh para penentang ajaran Katolik adalah bahkan sarjana Katolik sendiri menolak doktrin kepausan. Sekilas terdengar meyakinkan, it seems plausible at the first sight. Seolah ada pembenaran internal dari dalam gereja sendiri. Tapi mari kita bedah secara cermat. Ini bukan argumen yang kuat, ini hanya permainan retorika dan miskonsepsi logika. Vamonos, berikut penjelasannya. Poin pertama, ada kesalahan logika, mengutip otoritas yang salah. Tidak semua orang yang menyebut dirinya sarjana Katolik berarti setia kepada ajaran gereja. Dalam gereja Katolik, kita membedakan antara sarjana Katolik yang taat, yang tunduk kepada magisterium, otoritas pengajaran gereja, dan sarjana Katolik yang menyimpang, dissenters, yang mungkin hebat secara akademik, tetapi menolak ajaran resmi gereja. Nah, sarjana yang menolak kepausan tetapi tetap mengaku Katolik itu seperti seorang ahli fisika yang menyangkal gravitasi. Cerdas tapi tidak relevan secara doktrinal. Poin yang kedua, kepausan bukan hasil voting akademis. Doktrin tentang paus bukanlah hasil jajak pendapat teolog, melainkan berasal dari kitab suci. Lihat Matius 16, 18-19, tradisi suci, dan konsili ekumenis seperti konsili Vatikan pertama yang mendefinisikan infalibilitas paus. Seorang profesor atau sejarawan tidak bisa membatalkan hasil konsili yang diakui oleh seluruh gereja dan dijaga oleh Roh Kudus. Walau 1000 profesor menolak paus, tidak ada satupun yang memiliki otoritas setara dengan konsili Vatikan pertama. Sampai di sini campuran. Poin yang ketiga, mengutip sarjana yang menyimpang itu inkonsekuen. Aneh ketika seorang Protestan yang menolak gereja Katolik justru mengutip sarjana Katolik yang menolak ajaran Katolik. Ini bukan argumen, tapi oportunisme intelektual. Ingat, dia menolak gereja Katolik, tapi justru mengutip sarjana Katolik yang menolak ajaran Katolik. Ini namanya oportunisme intelektual. Jadi, kamu anti Katolik, tapi tiba-tiba jadi fans dari Hans King. Aneh, itu seperti ateis yang mengutip paus untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Poin yang keempat, menjawab nama-nama yang sering diklaim. Yang pertama, Eamon Duffy, Eamon Duffy dalam bahasa Indonesia, dari pronunciation bahasa Indonesia, Eamon Duffy, penulis Saints and Sinners, A History of the Popes. Dia tidak menolak kepausan. Camkan, dia tidak menolak kepausan. Dia mengkritik perilaku buruk beberapa paus dalam sejarah, tetapi mengakui peran penting paus dalam gereja. Duffy mengkritik tingkah laku paus-paus yang bobrok, bukan doktrin tentang kepausan itu sendiri. Ada keberatan? Komentar. Kemudian Hans King, seorang imam yang dicabut izin mengajarnya karena menolak infalibilitas paus. Dia menyangkal banyak ajaran Katolik, doktrin Maria, sakramen, dan bahkan kristologi. Mengutip Hans King untuk menolak kepausan sama saja seperti mengutip Martin Luther untuk membenarkan konsili Trente. Nggak nyambung, sonnya orang Kupang bilang, sonde nyambung. Kemudian Robert Sullivan, sejarawan hukum, bukan teolog gereja. Pandangannya lebih ke arah analisis politik, bukan ajaran ilahi. Kalau pendapat ahli hukum bisa menentukan doktrin suksesi apostolik, berarti
dokter gigi juga bisa mengomentari teologi Trinitas. Itu juga sonde nyambung. Poin yang kelima, banyak sarjana Katolik yang justru mendukung kepausan. Ini dikemanakan oleh Protestan. Kalau mau adil, lihat juga mereka yang membela ajaran gereja. Joseph Ratzinger, Paus Benediktus ke-16, Henry de Lubac, Avery Dulles, Robert Bellarmine, John Hardon, Scott Hahn, Brent Pitre, Tracy Rowland. Mereka sarjanawan, ilmuwan, sarjana kontemporer. Kenapa tidak kutip mereka? Oh iya, karena mereka justru membela gereja. Oke. Kebenaran bukan ditentukan jumlah yang menolak. Gereja Katolik tidak pernah mengklaim semua sarjananya tidak bisa salah. Yang tidak bisa salah hanyalah magisterium gereja dalam ajaran iman dan moral. Analoginya seperti ini, saudara-saudariku. Menganggap kepausan itu salah hanya karena Hans King menolaknya, itu seperti bilang teori relativitas itu omong kosong karena seorang blogger fisika menentangnya. Kebenaran tidak berubah hanya karena ada yang membantah. Sampai sini paham? Kebenaran tidak berubah hanya karena ada yang membantah. Belum paham juga, sekali lagi. Kebenaran tidak berubah hanya karena ada yang membantah. Kebenaran itu objektif, dia tidak tergantung dari bantahan atau tidak. Ya, begitu. Nah, kalau setiap penolakan bisa membatalkan doktrin, ingat teman-teman Protestan, kalau setiap penolakan bisa membatalkan doktrin, maka kekristenan sudah runtuh sejak abad pertama. Syukurlah kebenaran Katolik tidak tunduk pada opini dosen liberal. Follow for more into the jungle of Protestantism.